Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini kita diberi kemenangan sama Tuhan, karena Tuhan selalu ada menyertai kita. Amin. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang selalu memberkati, menyembuhkan, membebaskan kita, karena kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya. 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 Ajaib Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau ajaib atasku. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja bagiku. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, katakan, Kau sumber kemenangan. Haleluya. Yes. Haleluya. Perintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak kuasa meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Mari beri sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita angkat kembali tangan kita dan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berkemenangan. Kami menang karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami menang karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau yang ada bersama dengan kami. Oh, penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ya Rabaya Sanda, ya Ralalabaya Sanda. Oh, Syaralalalabaya Sanda, ya Ralalalalalabaya Si. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Penuhi kami. Penuhi kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami selalu merindukan-Mu. Yes. Oh Allah Roh Kudus. Ubah hati kami. Ubah hatiku. Jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Sembah kudus, kudus, kudus
Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, bahkan adik-adik saat ini, biar kita meminta Tuhan mencurahkan Roh-Nya, karena kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Tuhan untuk menuntun langkah kita. Oh, Holy Spirit, Roh Kudus, Roh Kudus, jamah kami ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Kami tak bisa jalan sendiri ya Tuhan. Kami membutuhkan-Mu ya Roh Kudus. Ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama, ya Rama. Ya Rama. Syaralalama ya Si. Ya Ralalama ya Santa, ya Ralalama ya Santa, ya Ralama. Ya Ralalama ya Santa, ya kesembuhan terjadi, kelakasan terjadi dalam nama Yesus. Setiap belenggu-belenggu dipatahkan di dalam nama Yesus. Syaralalama ya Si, kinalalalalalalama ya Si. Oh, haleluya. Syaralalama ya Santa, ya haleluya, haleluya. Akan ada suatu kebangkitan anak-anak muda di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda, bangkit, bangkit, bangkit dalam nama Yesus. Akan ada muncul generasi Yeremia yang mencintai kebenaran Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa di dalam nama Yesus. Ya Ralalama ya Santa, ya Ralalalalalala. Anak-anak muda akan bergerak memenangkan jiwa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ya Ral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 a ya Si. Mari Roh Kudus, urapi anak-anakmu, urapi anak-anak kami, urapi adik-adik kami.
ini bersama-sama dengan kami. Kesehatan yang dari surga turun melimpah atas setiap mereka. Setiap imun-imun tubuh yang baru ya Tuhan. Setiap Tuhan Yesus kesehatan yang luar biasa, kekuatan yang daripada Tuhan melingkupi, melindungi, menyertai para orang tua kami ya Tuhan. Syarabaya sana ya ralalabaya sikiraralabaya sana. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak muda yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kebangkitan yang besar terjadi atas anak-anak muda di gereja kami Tegal Alur ya Tuhan. Kami mencintai jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Kami mengasihi jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan ada muncul Sadrak, Mesat, Abednego di gereja kami ya Tuhan. Akan muncul Tuhan anak-anak muda yang gagah perkasa, berani mengatakan tidak untuk dosa Tuhan. Oh, akan muncul anak-anak muda yang akan menolak akan setiap kenajisan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Syarabaya syanda, syanda ya syanda, syanda ya rawasi. Oh, syanda ya sanda ya sanda. Mereka mulai bergerak melayani-Mu Tuhan, melalui media sosial yang ada Tuhan, melalui sekolah-sekolah mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kampus mereka ya Tuhan, melalui tempat pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mencengkeram mereka ya Roh Kudus. Engkau mencengkeram mereka. Oh, oh, akan ada Petrus-Petrus-Mu ya Tuhan di generasi, di gereja kami ini ya Tuhan. Pada saat mereka menyatakan kebenaran-Mu, akan ada jiwa-jiwa yang datang berbalik kepadamu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Bahkan ada anak-anak kecil-Mu Tuhan yang muncul Tuhan, yang membawakan seperti zaman-Mu 5 roti dan 2 ikan ya Tuhan. Mereka akan Kau pakai untuk memberkati banyak orang ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ya Roh Kudus bergerak, 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 bergerak. Penuhi, penuhi, penuhi jamaah mereka ya Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Oh, kami rasakan Engkau hadir, Engkau ada, Engkau menjamah kami semua ya Tuhan. Kuasa-Mu tak dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu Tuhan. Engkau menembus setiap kami ya Tuhan. Bahkan saat ini, pada saat firman-Mu akan disampaikan Tuhan, firman-Mu itu akan menjadi pedang bermata dua bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu yang akan memperbaiki kelakuan kami, firman-Mu yang mengubahkan setiap tingkah laku kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menunjukkan kebenaran-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak yang benar Tuhan. Dan firman-Mu yang akan menyatakan Tuhan, menyatakan setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan, agar kami dapat diperbaharui, agar kami dapat diubahkan, agar kami dapat berjalan sesuai dengan mau-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Berbicara atas hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Bukan beliau yang berkata-kata Tuhan, tetapi kami percaya Engkau sendiri yang berkata-kata atas kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka telinga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kami buka mata kami.
agar kami boleh melihat jauh ke depan. Dan karakter kami boleh diubahkan menjadi karakter yang dewasa, menjadi karakter anak-anak Allah yang bukan hanya mendengar tetapi melakukannya Tuhan, melakukan firman-Mu ya Bapa. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar firman Tuhan dan tetap di dalam hadirat Tuhan dan melakukan setiap akan menjadi kehendak Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya.
Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita berkumpul bersama-sama kita melakukan ibadah kita walaupun secara online. Saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk menjamah setiap kita. Amin Bapak Saudara. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang saya kasih tema keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sungguh merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan saya maupun di dalam kehidupan keluarga saya. Tepatnya pada tanggal 4 Februari ketika saya sedang melewati istri yang sedang mencuci pakaian,
Kemudian pada waktu mereka memberikan pewangi untuk pakaian, ketika saya mendekati mereka, sungguh aneh, saya tidak mencium aroma wangi dari apa yang mereka berikan itu. Akhirnya karena penasaran, saya menuangkan pewangi itu ke dalam tangan saya dan saya mencoba mendekatkan ke hidung, tapi ternyata tidak juga aroma itu tercium oleh hidung saya. Pada saat itu saya mulai curiga akan apa yang terjadi pada diri saya. Dan saya baru sadar bahwa jangan-jangan saya terdampak COVID-19. Akhirnya pada sore harinya kami melakukan tes antibodi. Sebelumnya istri saya itu sudah mengalami kelemahan fisik, ya. 1 minggu sebelumnya, tepatnya hari Jumat, ketika siang hari dia sudah pulang ke rumah dari tempat kerjanya, ya ternyata dia sedang tidak enak badan dan minta izin untuk pulang siang. Keesokan harinya pada hari Sabtu, ya mungkin sekitar tanggal 29 gitu, 29 Januari, ya keadaannya tidak semakin membaik, tapi masih lemah tubuhnya. Dia sering merasa pusing, ya mungkin kita berpikir itu cuma sekedar masuk angin, ya kita hanya berobat biasa saja gitu. Sampai pada hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu, ya keadaannya juga masih seperti itu saja dan belum ada perubahan. Sehingga sampai pada hari Kamis, seperti yang saya katakan, saya baru menyadari pada waktu itu ketika saya tidak bisa mencium aroma, jangan-jangan kami terdampak COVID-19. Akhirnya pada sore harinya kami melakukan tes antibodi, ya, tes antibodi ke dokter praktek, dan hasilnya kami dinyatakan negatif dua-duanya. Ya, saya senang karena apa yang saya curigai itu tidak terjadi. Apa yang saya rasakan kalau saya itu kena COVID, itu ternyata tidak. Pada waktu itu saya senang. Nah, keesokan harinya ketika hari Jumat, ya, kakak ipar mengajak kami untuk tes antibodi karena dia mendapat kabar bahwa di daerah bandara itu ada tes antibodi yang harganya lumayan murah, mendapat potongan 50%. Akhirnya kami mencoba untuk ke sana, dan tibanya di sana ternyata sudah banyak yang antri, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kami tidak meneruskan yang mendapatkan potongan itu, dan ternyata tidak jauh dari situ ada juga yang menawarkan tes antibodi dengan waktu yang cepat, hasilnya itu keluar. Akhirnya kami memutuskan untuk kami melakukan tes. Kami ke sana itu berempat, saya dengan istri, kakak ipar dengan suaminya. Nah, setelah melakukan tes, hasilnya ternyata saya itu positif, istri saya negatif, kakak ipar positif, dan suaminya negatif. Ketika saya mendengarkan hasil dari tes itu,
saya nggak tahu pada waktu itu keadaan saya ya biasa-biasa saja gitu. Kalau saja hasil tes itu dilakukan mungkin 6 bulan atau pada awal-awal ya COVID dinyatakan masuk ke Indonesia, mungkin keadaan saya akan berbeda menanggapi hasil tes tersebut. Karena pada masa-masa itu jujur keadaan saya itu ya boleh dikatakan sedikit memprihatinkan gitu. Karena pada masa-masa itu jam istirahat saya itu, jam tidur saya itu hanya sekitar 4 jam saja. Saya nggak tahu kenapa, apakah karena sering mendengarkan berita-berita sehingga pikirannya terganggu. Jelasnya saya tidak begitu mengerti gitu. Tapi yang pasti jam-jam istirahat saya itu sangat sedikit. Saya cuma bisa tidur ya kurang lebih 4 jam. Kalau saya tidur jam 10 ya sekitar jam 2-an itu sudah terbangun. Dan sesudah itu sulit untuk melanjutkan tidur. Jadi saya usahakan kalau tidur itu mungkin lebih agak malam supaya bangunnya itu ya pagi gitu. Jadi ya sekitar jam 2-an saya baru bisa tidur gitu, sehingga paginya ya terbangun langsung bisa beraktivitas gitu. Nah, pada awal-awalnya kita diingatkan supaya imun tubuh kita itu tetap terjaga, maka kita harus membutuhkan banyak istirahat. Ya, kurang lebih mungkin sekitar 7-8 jam istirahat kita dan banyak melakukan olahraga. Tapi yang saya rasakan pada waktu itu ya berbanding terbalik dengan apa yang disarankan, apa yang dihimbau gitu. Kalau mengingat itu ya pasti imun tubuh saya itu akan turun drastis gitu. Kalau pada masa itu saya mendengar hasil tes positif, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin akan lebih parah dan imunnya akan langsung drop gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa pada saat hasil itu diberikan dan dinyatakan positif, pada waktu itu ya saya tenang-tenang saja, santai-santai saja gitu. Kakak ipar juga menanyakan gimana, ya biasa-biasa saja gitu. Dan dia sendiri pun juga merasa walaupun dia positif, ya dia juga tidak terlalu menganggap serius. Ya saya nggak tahu ya, tapi setelah itu ya memang keadaan dia lebih menurun, agak menurun gitu. Karena dampak dari virus yang masuk itu, dia dampaknya lebih buruk. Karena dia ada batuk-batuk, ya kelemahan fisiknya terlihat gitu. Tetapi apa yang saya rasakan, saya tidak merasakan kelemahan fisik gitu. Hanya tidak bisa mencium aroma saja gitu. Nah, hari Sabtunya, hari Sabtu tanggal 6 Februari, istri saya kan memang keadaan fisiknya sudah semakin lemah karena tidak nafsu makan, sehingga tubuhnya semakin lemah gitu. Dan dia memutuskan untuk dia dapat memeriksakan diri ke rumah sakit. Akhirnya istri dan anak pertama saya, Via, itu berangkat ke rumah sakit Cengkareng dan memeriksakan kesehatannya. Nah, protokol kesehatan rumah sakit mengharuskan bagi pasien yang menginap atau rawat inap itu harus diisolasi
dan melakukan tes COVID. Nah, mendengar itu istri saya agak ragu gitu, karena selama ini dia jarang sekali berobat ke rumah sakit. Kalau sakit ya paling kita ke dokter praktek dokter umum gitu. Tetapi saya nggak tahu kenapa pada saat itu dia memberanikan diri untuk dia berangkat ke rumah sakit. Setelah mendengarkan hasil penjelasan dari dokter jaga itu di ruang IGD ya, yang menjelaskan bahwa pasien yang menginap itu harus diisolasi. Nah, mendengarkan penjelasan seperti itu, akhirnya istri saya memutuskan untuk mencoba mencari ke tempat yang lain yang mungkin tidak membutuhkan isolasi jika merawat inap. Tetapi ketika sudah mencari tahu di tempat lain bahwa pasien rawat inap itu harus tetap diisolasi dan melakukan tes COVID, akhirnya istri saya memutuskan ya sudah, jalan yang terbaik adalah kembali ke tempat yang pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan bersedia untuk merawat inap di tempat itu. Nah, akhirnya Bapak Saudara, saya mendengarkan semua itu, tentu saya khawatir, gelisah gitu. Karena apa? Karena istri saya itu tidak pernah ataupun hampir jarang sekali untuk berobat ke rumah sakit, apalagi sampai dirawat di rumah sakit. Dan istri saya tidak pernah dirawat di rumah sakit. Itu yang membuat saya gelisah. Apakah dia nanti akan bisa melewati masa-masa di rumah sakitnya itu? Karena kan kalau orang sakit terus ada yang menemani, ada yang menjaga, itu kan beban bagi pasien itu sedikit meringankan gitu. Tetapi ini kondisinya dia harus dirawat, kemudian tidak ada yang menemani. Nah, itu yang membuat saya sedikit khawatir, prihatin gitu. Apakah mampu dia untuk melewati masa-masa itu? Akhirnya ya saya pasrahkan saja pada Tuhan, seperti hasil tes yang saya dapatkan walaupun positif, dan saya nggak tahu kekuatan apa yang membuat saya ya sehingga walaupun hasilnya positif, tapi saya tetap dapat menerima itu. Dan saya percaya bahwa kekuatan itu saya dapatkan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan itu pada saya. Saya dapat menghadapi semua itu. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara saya katakan, keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi kepada kita, Tuhan itu tidak akan begitu saja membiarkan keadaan itu terjadi pada hidup kita. Nah, satu hal yang saya dapatkan ketika menghadapi semua ini, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, khususnya keadaan kita. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga pada saat masa kita menghadapi masalah tersebut, kita telah siap. Kita dapat melewatinya, seperti apa yang tertulis dalam 2 Korintus 9, bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa saja, yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Nah, saya percaya ketika sudah menghadapi semua itu, dan
kekuatan itu Tuhan berikan. Haleluya. Sungguh luar biasa apa yang saya alami. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang saya kasih tema seperti yang saya katakan tadi, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Oh ya Bapak Ibu Saudara, istri saya itu dirawat selama 3 minggu di rumah sakit Cengkareng. Dan dalam masa-masa perawatan sungguh sesuatu yang luar biasa. Kami saling menguatkan, memberikan dukungan, motivasi. Juga kami bersyukur ya buat rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman juga yang memberikan support moral bagi keluarga kami, khususnya bagi istri saya. Terima kasih buat keluarga Bintoro, Ibu, juga untuk Halim dengan Ibu. Kami bersyukur ada orang-orang yang memberikan perhatian, juga doa-doanya bagi istri kami, sehingga kami dapat melewati semua itu. Terima kasih. Bapak Ibu, keselamatan kita dapat menggambarkan bahwa keselamatan itu sebagai satu jalan dengan 2 sisi dan 3 tahap. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dapat menggambarkan keselamatan itu sebagai satu jalan, 2 sisi, dan 3 tahap. Itu supaya untuk mempermudah kita mengingat keselamatan itu. Nah, satu jalan kita buka di kitab Yohanes 14 mulai dari ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pepatah dunia mengatakan banyak jalan menuju Roma. Tapi pada pagi hari ini, saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Jalan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan itu dapat digambarkan dengan 2 sisi. Kita buka di Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Yohanes 1 ayat 16, demikian firman Tuhan, "Karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Sisi yang kedua, Kisah Para Rasul ayat yang 16 ayat 31 sampai 33. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya
beri diri dibaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dapat menggambarkan keselamatan itu dengan dua sisi, yaitu sisi yang pertama itu dari Bapa sendiri, dari Tuhan sendiri, dan sisi yang kedua itu dari diri kita. Nah, dari sisi Tuhan, Tuhan telah memberikan karunia, kasih karunia. Nah, kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita dapatkan secara cuma-cuma, secara gratis. Kita yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan pengampunan, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, ya, dan darahnya, dengan pengorbanannya, mati di atas kayu salib, itu bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 3 mengatakan, upah dosa adalah maut. Itu Bapak, Ibu, Saudara, bahwa setiap kita sesungguhnya itu manusia yang berdosa, dan upah dosa itu adalah maut. Dan di dalam perjanjian lama, ketika hukum Tuhan diturunkan, itu tidak ada yang dapat melaksanakan dengan sempurna hukum Tuhan itu, sehingga Tuhan harus turun ke dunia ini menjadi manusia, menggantikan setiap kita untuk menanggung beban-beban dosa yang sudah kita perbuat. Itu kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Bagian kita adalah seperti yang dilakukan oleh kepala penjara. Dia yang mendapatkan perintah dari atasannya untuk menjaga, ya, supaya Paulus dan Silas itu mereka jangan sampai kabur. Mereka ditempatkan di tengah-tengah penjara itu, sehingga mungkin bagi dia untuk lebih mudah untuk memantaunya. Tetapi yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika tengah malam mereka memuji menyembah, mereka berseru pada Tuhan, dan terjadi goncangan-goncangan di sana, sehingga pintu-pintu penjara itu menjadi terbuka, dan mereka sesungguhnya mendapatkan kesempatan untuk mereka dapat melarikan diri. Tetapi apa yang dilakukan, mereka tetap di tempat itu, dan firman Tuhan katakan tidak ada satupun orang pun yang meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya kepala penjara itu percaya dengan kuasa Tuhan, percaya dan memberikan hidupnya untuk menerima Tuhan. Kemudian dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Bahkan satu keluarga mereka diselamatkan, dan Tuhan memakai mereka untuk mereka dapat juga memberitakan kabar keselamatan itu bagi orang-orang lain. Nah, itulah kedua sisi gambaran dari keselamatan. Yang pertama itu adalah satu tujuan, ya, satu tujuan. Kemudian dua sisi. Satu tujuan itu adalah kemana kita harus pergi, kemana kita harus mengarahkan, memfokuskan pandangan kita, kemana kita harus melangkah. Dan kalau kita mengatakan kita menginginkan keselamatan itu, keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah kedua sisi Tuhan, juga sisi dari kita. Kemudian yang ketiga, 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan masa lampau. Nah, tahapan masa lampau itu berbicara kita telah diselamatkan. Kita buka di Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa
oleh karena namanya. Saya ulangi, barang siapa percaya kepadanya, Nya itu berbesar, yaitu Tuhan, dia akan mendapat pengampunan dosa. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan, kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya teruskan Bapak Saudara. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Nah, itu adalah tahap lampau, tahap di mana kita belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dikatakan ketika kita mengenal Dia, bahwa Dia adalah satu-satunya jalan, maka semuanya itu tergantung pada diri kita. Apakah kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, tahap kini. Nah, tahap kini itu adalah kita sedang diselamatkan. Firman Tuhan di Roma ayat yang 1 sampai yang 14, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita telah mati dalam Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Artinya, pada tahap ini kita itu diproses dari cara hidup kita yang lama.
menuju pada hidup yang baru. Pada masa ini kita sedang diproses. Masa kini, tahap yang kini. Artinya kalau manusia lama kita suka berbohong, menjadi orang yang jujur. Kita suka menipu, menjadi suka menolong. Suka berbuat yang tidak baik, kita tinggalkan. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Inilah tahap masa kini, masa memproses proses tubuh kita, proses kehidupan kita. Kemudian tahap masa depan. Tahap masa depan itu kita akan diselamatkan. Roma 3 ayat yang 11 dan 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dengan pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah melawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. 1 Tesalonika 5 ayat 8 dan 11. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jiragan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Artinya, pada tahap ini kita harus bangkit dari tidur. Tapi bangkit dari tidur adalah kita bangun dari tidur adalah kita harus bangkit. Bangkit bagi saudara. Jangan terus tidur. Harus bangkit. Dan sebagai orang siang, dikatakan sebagai orang siang, bukan lagi orang malam. Kalau malam, ya waktunya tidur. Tapi dikatakan sebagai orang siang. Nah, sebagai orang siang itu adalah waktunya untuk kita bangun, bangkit. Kita sadar, ya. Dikatakan berbaju jiragan iman dan kasih, berketopong pengharapan dan keselamatan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa terus hidup dalam kehidupan lama kita. Ada yang harus kita tanggalkan. Ada yang harus kita perbaharui. Nah, Bapak Saudara, sebagai penutup, Yudas 1 ayat yang ke-20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya kita harus membangun diri kita sendiri. Hanya diri kita sendiri yang dapat mengubah apa yang kita ingin. Hanya diri kita sendiri yang dapat mengubah kehidupan kita. Orang lain yang mungkin hanya bisa memberikan motivasi, hiburan, tapi hanya diri kita
kita ingin menuju pada keselamatan itu. Keselamatan itu satu-satunya jalan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan dua sisi, yaitu dari sisi Tuhan dan sisi manusia. 3 tahap yang harus kita lakukan. Amin Bapak Saudara. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kasih-Mu, pengampunan-Mu atas setiap kami. Engkau yang membukakan jalan-jalan bagi setiap kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan isi hati-Mu bahwa Engkaulah jalan keselamatan itu. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, atas setiap kami yang sudah memiliki iman percaya kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau yang terus membukakan mata rohani kami, pikiran kami ya Bapa, untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami dapat menyelami isi hati-Mu ya Bapa, supaya hidup kami terus disempurnakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan ini, hati Bapak Ibu Saudara tersentuh dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu, Bapak Ibu Saudara boleh mengangkat tangan kanannya dan menaruhkan tangan kiri di hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang belum percaya kepadamu, yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Pada kesempatan ini, mereka mau untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap hati mereka, Engkau membuka pikiran mereka, Engkau membuka mata rohani mereka, Engkau melembutkan setiap hati mereka, supaya mereka dapat berjumpa dengan Engkau. Hamba percaya ketika perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, itu akan mengubahkan hidup mereka, akan membuat setiap mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Mereka merasakan kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, supaya pengampunan itu juga turun ke atas setiap mereka ya Bapa, supaya kehidupan mereka yang lama itu diubahkan ya Tuhan, dan mereka mendapatkan kehidupan yang baru bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan mereka mulai memberikan dirinya untuk dibaptis ya Tuhan, untuk supaya mereka juga boleh mati dalam kematian-Mu ya Bapa, dan mereka boleh bangkit dalam kebangkitan-Mu Tuhan, setelah menerima Roh Kudus ya Tuhan, yang akan menuntun kehidupan mereka ya Bapa, yang akan mengajar setiap mereka Tuhan, yang akan menghibur setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga bawakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan, Engkau memberkati presiden kami ya Bapa, berikan hikmat bagi Pak Jokowi ya Tuhan, untuk dapat Tuhan menyelesaikan dan melewati masa-masa sulit ini ya Bapa, sehingga Tuhan dapat membawa negara kami Tuhan lebih baik lagi ya Tuhan. Pembangunan yang sudah dilakukan ya Tuhan dapat dinikmati dan dirasakan oleh rakyat Indonesia ya Bapa. Biar Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, tangan kuasa-Mu Tuhan
dicurahkan ya Tuhan bagi pemerintahan ini Tuhan, juga bagi jajaran yang di bawahnya juga Tuhan, agar ada kesatuan hati mereka dapat melakukan untuk membangun negeri ini ya Bapa, supaya Tuhan segala kekayaan alam yang Tuhan sudah berikan bagi negeri ini Tuhan dapat dirasakan bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati ya Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami, dari gembala sidang kami Pak Niko, Pak wakilnya, juga bagi karyawan kami Pak Samuel Gunawan ya Tuhan dengan wakilnya. Engkau juga memberikan kesehatan bagi setiap para pemimpin rohani kami ini ya Tuhan. Juga atas gembala kami Pak Bintoro ya Tuhan, Engkau juga menjagai, melindungi, turut campur dalam segala apa yang diupayakan ya Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan ya Tuhan, Engkau membuat semuanya itu menjadi berhasil ya Tuhan. Juga dalam tugas penggembalaan yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan makanan-makanan rohani yang terbaik yang Tuhan telah sediakan itu dapat disalurkan bagi setiap jemaat-jemaat yang digembalakan ya Bapa. Sehingga Tuhan di masa-masa sulit ini Tuhan, kami tidak merasa kekurangan. Di masa-masa sukar ini Tuhan, kami merasa berkecukupan ya Tuhan, karena tangan Tuhan yang selalu menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah studimu. Apa saja yang kau kerjakan hari-hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, semuanya itu berhasil. Biarlah kasih Tuhan di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tercurah atas ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. I come broken to be mended. I come wounded to be healed. I come desperate to be ready.